Ya, video berikutnya dari seri belajar VBA CorelDRAW. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel ya, variabel, cara deklarasi, inisialisasi, mengisinya sampai menampilkan ke layar melalui message box ya, via message box dan mendapatkan entry user memakai input box. Apa itu variabel dan tipe-tipe variabel, string atau numeric. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang objek dari graphics engine-nya si CorelDRAW. Jadi si graphics engine ini pertama nih rootnya, yang akarnya, awalnya ini dia punya kelas application. Application, lalu di bawahnya ada documents. Documents ini dokumen yang sekumpulan collection list yang berisi dokumen-dokumen yang aktif. Nah, nanti kita akan coba untuk mengambil properties dari documents untuk dilihat ya, ditampilkan. Ini sebuah fondasi dari kita mau bikin makro semua, apa aja harus ada pengecekan dokumen di awalnya, seperti itu. Oke, kita mulai aja langsung bikin makro baru. Namanya makro 2 ya. Dokumen. Oke, sudah ada. Kita buka makro editornya. Nah, ini biasa, projectnya kita buka. Nah, kita bikin insert modul baru. Ada modul ini, namanya modul 1. Sudah muncul di sini. Kita rename aja jadi modul mod dokumen. Seperti itu ya. Oke, di dalam modul dokumen ini kita akan bikin metode subroutine namanya cek jumlah dokumen terbuka. And sub, oke. Nah, di sini kita akan mengecek dokumen-dokumen terbuka yang ada di aplikasi aktif CorelDRAW ini. Pertama kita bikin variabel objek nih. Ini bukan variabel biasa ya, tapi variabel objek. Cara deklarasi sama aja. Dimension, namanya app, nama variabel ya, application, as application sebagai, nah ini ada langsung ke detect kelasnya application. Nah, kita habis bikin variabel kita, nah ini beda dengan variabel numeric yang sebelumnya kita bikin tadi. Kalau ini variabel objek harus ada inisialisasi, set, pakai set app sama dengan kita bikin objek application baru. Jadi setelah dideklarasi, kita inisialisasi, bikin baru. Ini dia CorelDRAW sebagai application yang sedang terbuka. Lalu kita bikin variabel docs sebagai dokumen. Nah, ini ada dua ya, dokumen dan dokumen. Seperti kita lihat nih, ada documents dan dokumen. Documents ini collection. Collection ini sekumpulan objek-objek dokumen, ya. Sedangkan dokumen itu ya dokumen, objek dokumen. Cuma satu dokumen aja yang aktif gitu. Nanti dokumen ini bisa terdiri dari page, berapa page gitu. Kita lanjutkan documents, ingat ya pakai S. Kita inisialisasi, ingat objek itu harus diinisialisasi, kalau nggak error deh. Kita coba ya, nggak pakai set docs sama dengan kita ambil nih isi variabel docs ini, kita ambil dari si aplikasinya aktif. Turunannya ialah documents. Documents itu untuk mengambil sekumpulan dokumen. Kita ambil collection listnya. Nah, ini kita tampilkan message box. Nah, terdapat, kita konkatenasi, kita gabungkan string dan isi documents. Nah, ini kita ambil properties count. Count ini propertiesnya itu untuk mendapatkan nilai dokumen yang terbuka, jumlah dokumen yang terbuka. Nah, seperti itu. Kita gabungkan lagi konkatenasi dokumen terbuka. Kita coba jalankan. Nah, invalid use of property. Kenapa dia? Errornya kemarin karena tidak pakai set, tidak diinisialisasi. Nah, kita
kita stop dulu, kita jalanin ya. Jalan ini bisa dari sini juga, bisa dari play juga. Kita join dari sini ya. Nah, langsung tuh ketahuan. Terdapat satu dokumen terbuka. Oke. Berarti kalau seandainya ada 2 dokumen, kita coba nih, kita 2 atau 3. Kita bikin 3 dokumen, yang ada 3 dokumen aktif ya. Kita jalankan. Nah, terdapat 3 dokumen terbuka. Seperti itu. Jangan lupa di save makronya. Kalau seandainya tidak ada dokumen terbuka, kita cek lagi. Kita jalankan. Terdapat 0 dokumen terbuka. Nah, jadi jelas ya, property documents ini dari si application documents itu untuk mendapatkan cons-nya property cons ini untuk mendapatkan nilai jumlah dokumen yang terbuka. Seperti itu. Nah, jadi ini kita bisa, kita seandainya nilainya 0, kan kalau dijalanin kan terdapat 0 dokumen terbuka. Kita bisa pakai if nih. Ini kita coba buka bukunya ya yang saya kirim. If itu ialah statement kondisional. Jadi sintaknya gini. If jika dokumen jika dokumen cons-nya sama dengan 0, jika dokumen yang terbuka adalah 0, maka eksekusi. Nah, kita seringnya beda nih. Mas sebut tidak ada dokumen yang terbuka. Nah, seperti itu. Tapi kalau selain itu else, misalkan dokumennya 1, 2, 3, maka tampilkan, kita cut aja nih. Taruh sini. Dan harus ditutup sama end if. Nah, jadi nanti akan dia ngecek. Jika dokumen count ini isinya 0, maka pesannya beda. Tidak ada dokumen yang terbuka. Tapi jika ada counternya ini 1 atau 2 atau 3, berarti ada dokumen dong, maka pesannya terdapat 1 dokumen atau 2 dokumen terbuka. Kita jalankan coba. Tidak ada dokumen yang terbuka, berarti dia sukses ya menjalankan baris ini ya. Kalau seandainya ada dokumen terbuka, kita cek. Ya, terdapat 1 dokumen terbuka. Oke. Seperti itu, sudah paham ya? Nah, ini kita udah bisa bikin makro nih. Namanya untuk fungsi mencek jumlah dokumen terbuka. Nah, kita explore lagi. Kita bikin makro lagi nih. Namanya set nama dokumen aktif. Kita mau ngecek nih dokumen aktif namanya apa. Nah, kita seperti biasa dim application, kita bikin aplikasi baru. Karena ini dia jadi gini, si variabel ini nggak bisa dipakai di sini di metode yang lain. Karena dia deklarasinya di dalam metode, jadi variabel ini bersifat lokal, hanya bisa di dalam sini. Kalau mau variabel ini bersifat global, harus ditaruhnya di luar subroutine metode seperti ini di sini, gitu. Ini bakal bisa dipanggil di semua subroutine atau metode ya, seperti itu. Jadi kita bikin lokal dulu aja ya. Nanti prakteknya kita antar selanjutnya. Kita copy set application sama seperti ini. Nah, salah. Kita ambil dokumennya, dokumen yang satuan ya, bukan yang kumpulan dokumen collection ini, collection dokumen. Kita bikin dim doc ya. Buat membedakan kita kasih gini deh. Ini nggak ada S-nya sih sebenarnya, beda sih, cuman takut rancu. S dokumen. Oh, ternyata nggak bisa pakai ini dia. Dia harus, kalau ini buat di VB.NET. Ternyata nggak bisa. Doc aja deh, kalau nggak. Atau doc1. Oke, nah baru bisa dia. Ini agak-agak sensitif emang kalau VBA ini. Agak jadul. Lalu kita set inisialisasi. Set doc1 ini, doc1 ini, dari application si Corel, kita ambil aktif dokumen yang aktif, ya kan? Misalkan ada 3 dokumen,
Tapi kan dari 3 dokumen itu pasti cuma ada satu yang aktif, mereka yang sedang kita bekerja, yang terbuka. Kita ambil properties aktif dokumen, gitu. Nah, sekarang kita tampilkan message box. Message box doc1. Nah, ini name nih. Ada properties name dari dokumen ya, bukan documents. Kalau dari dokumen itu tadi kan kalau kita buka propertiesnya cuma application, count, item, sama parent, ya kan? Nih, kalau dari dokumen cuma ada application, count, item, sama parent. Tapi kalau dari dokumen propertiesnya ada banyak. Ada method dan properties. Nah, salah satunya kita untuk mendapatkan propertiesnya name. Name itu nama dari dokumen. Sekarang kita jalani nih fungsi nama dokumen aktif, seperti nama dokumen aktif. Bisa dari sini, bisa dari sini. Kalau kursornya ada di dalam prosedur ini, subroutine ini, maka jika di play, maka yang di play ini adalah subroutine yang ada dalam kursor ini. Kita jalanin. Oh, namanya antitel 1, ya kan? Seandainya ada yang lain, misalkan kita bikin namanya desain. Oke. Nah, ini ada dokumen desain oke terbuka. Kita cek dokumen yang aktif, apakah namanya? Namanya desain oke. Kita pindah ke antitel 1. Namanya antitel 1. Berarti benar ya? Sudah bisa ngecek. Oke. Kita udah dapat 2 makro. Nama dokumen aktif sama cek jumlah dokumen terbuka. Nah, sekarang bagaimana misalkan kalau seandainya, kalau tadi makro ini kan kalau kita tutup semua, yang pertama cek jumlah dokumen kan tetap bisa kan ya, tetap menampilkan pesan, tidak ada dokumen yang terbuka. Kalau yang ini, kalau nggak ada dokumen, kan dia di set dokumen 1, application aktif dokumen. Nah, kalau nggak ada dokumen bagaimana? Apakah dia menampilkan pesan, nama dokumennya? Kita coba jalanin. Keluar error. Runtime error 91, object variable or with block or variable not set. Nah, si object variable ini, si doc1 nih, kita lihat nih, kita debug kemana? Oh, di sini, doc name. Doc name ini kita sorot. Nah, di sini ketahuan ya, yang floating ini, floating text, tooltipnya, dokumen one name, object variable or with block variable not set. Jadi dia ngasih tahu nih, kalau dokumen ini is nothing, adalah tidak ada. Tuh, dokumen 1 nothing. Karena ya emang nggak ada dokumen yang terbuka. Jadinya dia error. Nah, gitu. Solusinya bagaimana? Kan jelek juga kita punya program, tapi dia nggak bisa error handling, nggak bisa ngecek error gitu kan. Kayaknya lucu aja. Nah, kita bikin error handling. On error, jika ada error, go to hell. Nah, ya. Jika muncul error, lompat ke hell. Ini apa namanya? Namanya ini baris apa ya? Subbaris namanya. Hell. Jadi kita bisa bikin ini di VBA seperti ini. Nah, oke. Lupa saya namanya nih. Nanti saya cari di itu deh. Nah, ini jadi kalau seandainya subroutine ini kalau dieksekusikan dari atas ke bawah. Atas ke bawah sampai sini, ya kan? Kalau seandainya udah habis, udah end sub, ya udah berhenti dia. Nah, jadi kalau seandainya dia ada error misalnya di sini, dia langsung kemari lompat. Misalkan di sininya ada ini pun, misalkan ya, Sysbox tes, ada kode setelahnya yang error, dia nggak bakalan eksekusi kalau ada error, tapi dia langsung lompat kemari. Nah, di sini kita tulis Sysbox apa namanya,
dokumen tidak ada yang terbuka. Oke. Kita coba ya. Nah, berarti dia sukses. Trap. Ngejegal error. Jadi begitu dia tadi error di sini nih, dia langsung lompat ke error di sini, langsung lompat ke hell ini ya, ke label hell, di mana label hell itu berisi kode untuk menampilkan pesan error. Dokumen tidak ada yang terbuka. Kita oke. Nah, kita oke, dia langsung exit sub. Seperti itu. Nah, seandainya nggak ada error, kita ada dokumen yang terbuka nih. Dia tetap eksekusi kemari. Tapi dia eksekusi kemari juga nih. Nah, coba deh. Karena dia di weekend loss nih. Karena kan per baris. Karena N-nya di sini. Atau exit sub-nya di sini. Keluar dari sub. Nah, gitu. Kita coba cek untitled 1. Berarti dia eksekusi ini nih. Dokumen name. Yang kedua, tes. Karena nggak ada error, dia kemari tes. Tapi setelahnya dia nerusin ke label hell. Gitu, ngelompat. Nggak ngelompat, yang nerusin ya. Nah, bagaimana tuh ceritanya? Harusnya di sini dibikin exit sub. Jadi setelah menampilkan nama dokumen, harusnya ya udah aja selesai tugas untuk menampilkan nama dokumen aktif. Kita coba cek. Nah, namanya untitled 1 benar. Setelah itu selesai gitu. Tapi kalau ada error, kita coba cek. Nah, ada error di sini, dia langsung kemari lompat. On error, jika terjadi error, go to hell. Nah, kemari dia ke hell ya, ke neraka. Tidak ada yang terbuka. Udah selesai karena di exit sub. Atau mau di end sub juga boleh sih. Sama aja. Nih. Tuh, udah kan? Seperti itu. Sudah jadi 2 makro yang butuh bisa digunakan nanti. Oke.